Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema tentang sabar akan mengangkat kisah kesabaran dari salah satu imam mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara contoh kesabaran salaf adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Perjalanan hidup beliau adalah sebagai seorang yang sabar dan tegar dalam mempertahankan prinsip Ahlus Sunnah. Fitnah yang terjadi adalah sangat dahsyat, yakni pemaksaan agar mengakui Al-Quran itu makhluk, sementara Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, di mana di masa itu kaum Mu'tazilah memiliki posisi dan didengar ucapannya oleh penguasa. Sampai-sampai penguasa menjadikan pemahaman Mu'tazilah terkait Al-Quran harus ditanamkan dan dipaksakan kepada masyarakat, mewajibkan ulama mengajarkannya kepada umat di halakoh-halakoh, yang tidak mau akan berhadapan dengan cambuk, pedang, dan siksaan. Ketika itu penguasanya bernama Al-Ma'mun. Dia dipengaruhi oleh kaum Jahmiyah dan mendukung segala kegiatan kaum sesat itu. Segala yang dibisikkan kepada penguasa menjadi keputusan penguasa. Satu demi satu dari ulama ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Jika mengatakan Al-Quran itu kalamullah, maka ia dibunuh. Imam Ahmad bersama para ulama bersabar menghadapi fitnah ini, tetap istiqomah dalam prinsip ini. Beliau terus menjelaskan akan kesalahan Jahmiyah. Semua itu mengandung resiko yang berat. Para ulama mengalami ujian yang sangat besar. Ibnu Nasr al-Khuzai dan Imam Ahmad tetap kokoh walaupun ujian begitu berat. Walaupun cambuk, pedang, dan sebagainya ditimpakan, mereka tetap kokoh menjalankan agama ini. Al-Ma'mun dengan kekuatannya terus memaksakan keyakinan itu. Akhirnya satu demi satu ulama ketika itu mengikuti kemauan Al-Ma'mun. Berbeda dengan Imam Ahmad dan muridnya Muhammad bin Ibnu Nuh, mereka tetap bersabar. Beliau dibelenggu oleh para tentara, berjalan dari daerah Tursus kemudian ke Raqqah untuk dihadapkan kepada Al-Ma'mun. Sampai di daerah Raqqah, terdengar berita Al-Ma'mun mati digantikan saudaranya Al-Mu'tasim. Dia ternyata sama dengan kakaknya dalam memaksa umat untuk mengikuti pendapat Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad terus bersabar hingga Al-Mu'tasim meninggal, lalu digantikan Al-Wasik, dan ternyata dia juga sama dengan dua saudaranya, dan dia dekat dengan Ibnu Abi Du'ad, kembang Mu'tazilah. Saking bencinya dengan Imam Ahmad, ia melarang Imam Ahmad berkumpul dengan manusia dan melarang berdiam di tempat yang Al-Wasik ada di sana. Beliau dikurung di rumah, sholat di rumah, dan sebagainya. Fitnah yang dahsyat tadi tidak menggoyahkan beliau dari prinsip Ahlus Sunnah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi Ahlus Sunnah dengan matinya Al-Wasik dan diganti oleh Al-Mutawakkil, yang berbeda dengan sikap ketiga orang sebelumnya. Beliau memuliakan Imam Ahmad dan ulama yang di atas sunnah, dan beliau menghinakan kaum Mu'tazilah. Di masa Al-Mutawakkil, Ahlus Sunnah betul-betul terhormat. Semua itu berkat kesabaran para ulama seperti Imam Ahmad dalam berpegang dengan sunnah. Imam Ahmad pernah dicambuk keras sekali sampai tukang pukulnya pernah mengatakan, sungguh dia telah dipukul dengan pukulan, jika dipukul kepada onta, niscaya onta tersebut mati. Secara fisik onta tersebut lebih kuat. Namun apakah cambukan keras tadi menjadikan beliau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Ternyata beliau tetap tegar, sekalipun beliau mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat. Kalau kita perhatikan salafus sholih, betapa sabarnya mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah, kita akan mendapat banyak sekali pelajaran. Bayangkan bagaimana sekiranya mereka begitu mudah mau menjual prinsip mereka dengan prinsip batil, tentu umat akan berada dalam kesesatan. Akan tetapi tatkala mereka begitu tegar mempertahankan prinsip, maka umat mendapatkan
keimanan. Kita semua tahu prinsip Al-Quran sebagai makhluk itu adalah merupakan prinsip yang batil, dan Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah sebagaimana Allah memiliki sifat selain Al-Kalam. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini. Di antara bentuk penjagaan Islam adalah Allah munculkan di tengah-tengah umat, yaitu tokoh-tokoh yang tegar dan membela kebenaran walaupun menghadapi berbagai ujian yang berat. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Luar biasa perjalanan beliau dalam mempertahankan prinsip Ahlus Sunnah agar menjadi teladan bagi kita semua, agar kita berteguh diri dalam menjalankan agama, agar kita bersabar di atas kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.